Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerahnya kepada kita, kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di mushola yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pada subuh hari ini kita mencoba melirik kepada kisah haji. Karena di antara kita ada yang akan berangkat haji di bulan Zulhijjah tahun ini. Silakan Pak Pen. Ali Imran 9697. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahu azim. Jadi surat Ali Imran 96 97 ini adalah dasar pokok bagi semua muslim yang hendak pergi haji. Karena kita ini kan Pak Jun sering dengar kata-kata haji kan. Anak kemana? Nak menunaikan ibadah haji. Jadi pada pagi hari ini kita mencoba untuk membuka rahasia haji. Karena masalah haji ini terjadinya hanya di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu sering kita sebut, sering kita ucap, tapi kadang-kadang kita lupa arti dan makna kalimat Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kali Zul, yang kedua kali Hijjah. Jadi Zul itu artinya yang memiliki. Hijjah itu sama dengan hujah. Artinya yang memiliki hujah, yang memiliki dalil, yang memiliki alasan, yang memiliki paham daripada haji. Nah, siapakah orang-orang yang memiliki hujah, memiliki dalil, memiliki alasan, memiliki paham tentang haji? Ya mereka yang pergi haji. Mereka yang pergi haji. Tetapi kebanyakan di akhir zaman ini mereka yang pergi haji itu justru belum paham juga gitu lah. Kenapa mereka pergi ke Madinah? Kenapa mereka pergi ke Mekah? Kemudian mereka ihram, mulai memakai pakaian yang tidak berjahit kalau bagi laki-laki. Nah itu. Kemudian ke Mekah, tawaf kudum. Tawaf kudum itu artinya tawaf pertama. Nanti ada tawaf terakhirnya itu, tawaf wada. Sudah itu kenapa nanti mereka itu melempar jumrah? Kenapa nanti mereka itu wukuf di padang Arafah? Dan kenapa mereka itu sa'i? Dan itu
tidak banyak dibongkar orang rahasia-rahasia itu. Nah, makanya yang dicari oleh orang yang sudah memiliki hujah itu adalah isi tentang keterangan surat Ali Imran ayat 96 97. Nah, di situ dijelaskan bahwa inna awwala baiti wudi alinnasi lalazi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Sesungguhnya kata Allah. Ini yang ngomong ini Allah ini. Melalui Rasul via nabinya tertulis pada kitab Quran surah Ali Imran ayat 96. Apa bunyinya? Sesungguhnya awal rumah atau rumah yang pertama kali aku yang mendirikannya kata Allah untuk daripada manusia, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, jadi rumah yang pertama kali aku menjadikannya, aku berikan bagi dia manusia. Nah, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah itu diberkati petunjuk bagi alam semesta. Nah, jadi Pak Jun tuh situ tuh ya membuktikan Pak Jun apa adonian itu rumah yang pertama. Apa adonian negeri Bakkah. Nah, itu. Apa benar itu Allah yang menjadikanmu? Nah, itulah yang dicari oleh orang-orang yang haji sekarang. Menghujah, membuktikan sehingga jadi dalil. Nah, ternyata yang di Mekah itu adalah negeri Mekah, Ka'bah, Makam Ibrahim. Itu ternyata bukan. Sejatinya rumah yang pertama kali aku membuat itu kata Allah itu yang di negeri Bakkah. Negeri di luar seantero alam. Alam itu justru berasal dari negeri itu. Makhluk juga berasal dari negeri itu. Itu negeri Bakkah. Di situ ada rumah. Ada rumah. Nah, rumah itu diberkati. Di dalamnya ada ayat petunjuk bagi alam semesta. Nah, jadi Pak Jun itu nanti beserta para rombongan disuruh ke situ. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin karena negeri Bakkah itu sangat jauh. Itu negeri tempat kita berasal dulu. Nah, kata Allah, kata Rasul, negeri Bakkah itu kami jadikan Mekah di muka bumi. Nah, di situ ada Masjidil Haram. Akan menjadikan pula Masjidil Haram di dalam Mekah. Di situ ada Baitullah. Akan menjadikan Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Di situ ada Makam Ibrahim. Kami jadikan di muka bumi itu juga Makam Ibrahim. Pertanyaannya, ada tak kamu lihat? Nah, itu. Nah, kalau ada nanti Pak Jun melihat negeri Mekah di situ, Masjidil Haram di situ, Ka'bah di situ, Makam Ibrahim di situ, berarti benarlah cerita Allah itu. Itu yang disebut dengan menghujah, membuktikan ya atau tidak. Nah, jadi kalau kini itu Pak Jun belum haji karena belum lihat Mekah itu ada atau tidak. Mungkin cerita-cerita orang aja kan. Masjidil Haram itu ada atau tidak, Ka'bah itu ada atau tidak. Nah, itulah tujuan nanti Pak Jun pada sebelum bulan Zulhijjah itu berangkat ke negeri itu. Nah, kemudian hal yang perlu dibuktikan lagi oleh para peserta haji adalah di situ dikatakan bahwa wahudalil alamin, negeri itu, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Nah, itu. Petunjuk bagi alam semesta. Kenapa rumah itu petunjuk bagi alam semesta? Ternyata kalau di negeri Bakkah sana, di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Dia adalah Rasul. Makanya dikatakan walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq itu. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini memegang petunjuk, Rasul ini membawa agama untuk dimenangkan agama ini daripada agama-agama yang lain. Nah, jadi ke negeri itulah, ke rumah itulah
isi alam semesta ini mencari dan meminta petunjuk. Nah itu di alam sana Pak. Nah karena duplikatnya sudah ada di bumi ini, yaitu di kota Mekah, di Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah itu, maka nanti berdirilah di depan Ka'bah itu, memintalah kepada Allah, kepada Rasul tentang petunjuk. Sampai kapanpun setelah pulang haji, itulah cara. Kebanyakan kita kan sering berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini. Tapi tidak kita sadari, sebenarnya kita minta bukan kepada Allah, kepada utusan Allah. Karena petunjuk dan agama sudah diberikan kepada beliau. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita paham. Nah, suatu kita berdoa itu, kita merasa di depan Ka'bah, merasa melihat Ka'bah. Nah, disitulah kita akan disaksikan Rasul, kita disaksikan Allah. Mudah-mudahan setiap doa kita diijabah. Nah, kalau doa kita belum diijabah, bukan berarti tidak diijabah. Kadang-kadang doa kita ini kan tidak sesuai dengan skenario Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka doa kita itu belum dikabulkan. Karena Allah itu kalau mengabulkan doa itu biasanya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktu yang ditetapkannya, sesuai dengan kadar yang diukurkannya. Kalau kita minta dapat. Maka kadang-kadang adik-beradik kita ini kan berlebihan. Kalau berdoa kepada Allah itu tidak pernah tidak dapat. Seakan-akan Allah itu diatur oleh keinginannya berdoa. Padahal bukan. Memang Allah itu sudah tetapkan Pak Jun nanti pada usia itu, umur itu, di waktu itu akan mendapatkan ini, mendapatkan ini. Nah, seketika Pak Jun minta dapat. Nah, itulah ketentuan dan ketetapan Allah. Makanya banyak orang berdoa tidak dapat. Bukan tidak diberi, belum waktunya. Diberi juga tidak sekadar yang Allah tentukan. Ya kadang-kadang Allah memberikan kadar itu cuma 10 kan, dimintanya 100. Tidak terpenuhi kan. Minta lagi, dah dapat. Ya memang 10 itulah jatahnya. Tidak pernah lebih. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian yang perlu dihujah nanti, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Nah, di dalam rumah itu kata Allah, kata Rasul, ada ayat Pak Jun. Ada ayat dalam rumah Baitullah hakikat itu. Ayat itu seperti yang kita pelajari kemarin, ruh. Jadi seketika Nabi Muhammad berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, kan tanya sahabat tuh, ya Rasulullah mahwal kitab. Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah mahwal Quran. Dijawab oleh Nabi, bal huwa ayatu bainatu fisudur. Kitab itu Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Artinya roh. Nanti waktu Pak Jun pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Haram, bertemu Ka'bah, ada makam Ibrahim, ada tak Pak Jun nengok roh? Lain mungkin Pak Jun mencelik roh itu. Tidak mungkin Pak Jun. Tapi ingatlah, di dalam orang yang banyak itu Pak Jun, itu roh galau. Jadi kalimat itu menunjukkan kepada Pak Jun nanti sebagai calon jamaah haji, itu yang bergerak tuh roh galau itu. Yang banyak-banyak tuh laki-laki perempuan yang situ roh sekali. Jadi membuktikan benar tak ayat Allah ini. Ternyata kata Pak Jun, benar Pak Abu, seketika kami ke Mekah, kami masuk Masjidil Haram, tanda Baitullah ada Ka'bah, makam Ibrahim. Ternyata ruh banyak nih anak itu. Semuanya berbaju putih, berbaju ihram. Jadi Pak Jun sudah mulai paham, ternyata yang berbaju putih, memakai ihram itu adalah tubuh-tubuh yang di dalamnya adalah roh. Nah, dari situlah nanti Pak Jun akan melihat perangai roh itu macam-macam. Ada roh yang baik, ada roh yang buruk, ada roh yang macam-macam Pak Jun. Akan Pak Jun lihat. Jangan lupa yang Pak Jun cari itu roh. Yang tampak itu badannya, tapi di dalam roh. Itu untuk pembuktian. Nah, sekarang kita masuk kepada processing. Processing itu artinya pelaksanakan yang bakal Pak Jun lewati nanti. Nanti itu ada namanya mikot Pak Jun.
Mikot itu artinya mengambil atau memulai kita untuk memakai baju ihram. Nah, jadi Pak Jun nanti akan memakai semacam sarung itu, pakai itu dari anduk lebar itu. Itu dari anduk, bahan itu anduk. Sudah dikebat-kebat. Nah kalau bisa, kalau dulu pakai tali. Nah sudah itu nanti diselempangkan, jadi kain selempang. Nah itu namanya itu mikot untuk menggunakan pakaian ihram. Jadi mikot itu artinya mengambil. Pakaian ihram itu artinya asal katanya haram. Haram itu Pak Jun, nanti Pak Jun akan mengalami banyak larangan. Jadi ihram itu haramkan, jangan. Di antaranya wangi-wangian. Suatu mencabut bulu atau apalah. Itu nanti merusak tanaman, membunuh binatang. Nah, jangan lupa itu. Karena waktu itu semuanya diharamkan bagi mereka yang ihram. Karena ihram itu sekarangnya haram. Ihram diharamkan. Nah, menggunakan wangi-wangian, menggunakan membunuh hewan, membunuh tumbuh-tumbuhan, mencabut bagian dari tubuh itu diharamkan. Bahkan bersuara, berkata kotor, berbuat itu diharamkan. Itulah ihram. Jadi sudah itu dipakai, hati-hati. Sekarang Pak Jun sudah mulai masuk bersama para rombongan dalam kondisi bersih. Karena sudah diharamkan segala sesuatu itu untuk Pak Jun lakukan. Nah nanti sampai di Mekah kan masuk Masjidil Haram tuh. Nah itu. Nah, sebelum itu tuh kalau bisa sholat 2 rakaat dulu. Sholat tawaf, minta kepada Allah kekuatan, kekuasaan, kesabaran. Beda tawafnya orang umroh dengan tawaf haji, Pak. Haji itu Masya Allah, dari bawah sampai ke atas gedung tuh full tawaf, banyak. Tapi usahakan kalau bisa di depan Ka'bah itu. Memang sulit, berat, tapi berjuang. Nah tawaf itu artinya kembali. Dalam surah Az-Zumar kita temukan kalimat Allah yatawaffa. Allah itu yang mewafatkan. Allah itu mengembalikan. Nah, jadi tawaf itu Pak Jun nanti dimulai dari itu. Sebelum Hajar Aswad itu ada satu titik yang sama Hajar Aswad juga. Nah, jadi Pak Jun nanti akan memulai berputar arah jarum jam. 1 putaran, 2 putaran sampai 7 putaran. Nah, tawaf itu artinya kembali. Kalau bahasa kita kerennya reon. Jadi 1 hari di sisi Allah itu 50.000 tahun. 1 hari 50.000 tahun. Jadi Allah waktu itu memberikan kesempatan ke Pak Jun untuk kembali kepada masa lampau. 1 putaran 50.000 tahun, 2 putaran 100.000, sampai 7 putaran 350.000 tahun. Kalau rezeki Pak Jun murah, pendapatan itu mudah, dibukakan oleh Allah hijab, Pak Jun terlempar kembali kepada masa dulu. Seandainya tuh pertemuannya itu Pak Jun tuh di putaran yang ketiga, berarti Pak Jun tuh terlempar berapa tahun tuh? 50, 150.000 tahun. Nah Pak Jun akan bertemu dengan masa 150.000 tahun yang lalu. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu Pak Jun tahu. Nah itulah salah satu hiburan yang Allah berikan kepada mereka yang berniat menghujah, membuktikan kebenaran Tuhan. Nah kadang-kadang ada orang 1 putaran dia langsung terlempar kepada masa 50.000 tahun yang lalu. Nah kalau Pak Jun kan mungkin lahirnya tahun 64 kan. Nah sebelum tahun itu gimana Pak Jun? Itu. Nah waktu itu Pak Jun akan diperlihatkan momentum di 50.000 tahun yang lalu. Kalau bertemunya di putaran pertama. Kalau bertemunya di putaran ke-7, berarti Pak Jun terlempar di masa 350.000 tahun yang lalu.
Nah, bagaimana Pak Abu Fikri kalau tidak ketemu, tidak dapat? Nanti sore kan ada lagi, tawaf lagi, dan seterusnya sampai selesai acara. Kalau tidak ketemu juga, setidak-tidaknya Pak Jun sudah berusaha. Tapi yakinlah, kalau Pak Jun paham bahwa ke situ tadi berputar tadi bukan putar-putar biasa, tetapi mengintip keberadaan Allah dan Rasul untuk melihat kembali sekian ratus tahun yang lalu Ambo bagaimana dan di mana. Itu. Makanya dulu kita ceritakan bahwa sewaktu kita berjalan dari Allah ke dunia, kemudian masuk ke kandungan mak kita, masuk ke tubuh pas kita lahir, orang tidak tahu bahwa dalam perjalanan itu banyak yang kita tengok, banyak yang kita lihat. Kenapa? Karena generasi sebelum kita di atas itu ada 69 generasi. Generasi yang ke-70 kita, generasi yang ke-69 bangsa jin dan seterusnya ke atas. Pasti ada kita tengok pembangunannya, kebudayaannya, kehidupannya dan seterusnya. Itu yang aku maksud dengan terlempar di masa-masa itu. Kemudian kalau dapat, jangan kaget, jangan takut. Memang akan mencemaskan, tiba-tiba kita berada pada posisi yang tidak biasa. Itu rezeki namanya. Itulah yang diintip, itulah yang dicari oleh orang-orang yang tawaf. Itu Pak Jun ya. Nah, setelah tawaf nanti Pak Jun akan sa'i. Sa'i dari Safa dan Marwah. Putar lagi, Marwah, Safa, sampai 7 kali bolak-balik. Itu processing pengalaman Bunda Hijir. Waktu beliau sudah melahirkan anak namanya Ismail. Anak ini kehausan, anak ini butuh dimandikan, air tidak ada. Sedangkan suami tidak ada di sini, jauh di tempat Nabi Ibrahim. Dia mencari air dari Safa ke Marwah. Itu balik lagi ke Safa lagi. Pertanyaannya kenapa dia sampai bolak-balik 7 kali? Karena waktu di Safa dia lihat di sini ada air, Pak Jun. Waktu di Marwah dia lihat di sini ada air, sampai 7 kali bolak-balik. Ternyata itu bukan air, fata morgana. Disitulah dibutuhkan ilmu. Oh, itu fata morgana. Seandainya dia tahu itu fata morgana, tidak mungkin dia bolak-balik sampai 7 kali. Itu menggambarkan kepada kita nanti itu Pak Jun, di seminggu itu ada 7 hari. Biar kita tidak tertipu dalam hidup 7 hari itu, kita harus ada ilmu. Karena Bunda Hajar mengalami ketertipuan itu Pak Jun. Itu maknanya. Yang kedua, maknanya adalah di dalam 7 hari itu kita mencari rezeki, mencari uang, mencari harta, mondar-mandir, sampai kita lupa Tuhan, tidak sembahyang lagi, tidak saking rajin cari duit, kita tertipu. Kita kira ada di dalam 7 hari itu. Ternyata Siti Hijir menunjukkan sejarahnya. Ternyata yang dicari oleh Siti Hijir tadi, air tadi, sumber kehidupan tadi, tidak di situ, adanya di dekat Ismail tertidur tadi. Akhirnya terlihatlah air dari hentakan kaki. Keluar air. Nah, setentang itulah nanti Nabi Ibrahim menegakkan Ka'bah. Makanya dikatakan falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kau sembah Tuhan rumah ini, disinilah engkau akan kenyang seketika lapar, engkau aman seketika takut. Artinya, tidak ada ceritanya kita mendapatkan keinginan kita itu di hari yang 7. Tapi dia ada di hadapan Allah dan Rasul. Jadi keliru orang mencari kekayaan kehidupan itu di luar Tuhan. Keliru. Sejatinya di Tuhan itulah kekayaan. Di Tuhan itulah kecukupan. Maka dikatakan kamu sembah Tuhan itu atau Tuhan rumah ini dan memberikan kamu kenyang seketika kamu lapar, memberikan kamu aman seketika kamu takut. Itu yang perlu kita pegang pemahaman. Dan yang ketiga adalah oleh-oleh dari Allah dan Rasul. Seketika kita sudah melaksanakan sa'i tadi, itu kita diberikan oleh Allah itu pahala melahirkan anak. Jadi kalau pahala melahirkan anak itu atau pembayaran dari Allah itu Pak Jun
surga Pak Jun. Nak meninggal perempuan itu nak tidak surga. Nah, jadi itu keuntungan orang pergi umroh atau haji. Nah, sudah. Nanti Pak Jun akan mengalami lempar jumroh. Nah, ini lempar jumroh ini. Pak Jun tuh nanti akan melempar tembok. Tang. Itu melempar setan. Nah, jadi ingat, setan itu bukan tembok itu. Dan setan itu bukan dinding itu, tapi setan ada dalam diri kita. Seketika kita melempar setan di situ, ingat sejatinya setan itu bukan situ, tapi di sini. Actionnya, realisasinya cak mana Pak Abu? Nah nanti, seketika Pak Jun pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, selesai haji, Pak Jun bergabung dengan masyarakat lagi. Nanti kan ada kecondongan hati kita nak melakukan kesalahan, lempar. Melakukan pengkhianatan, lempar. Melakukan hal-hal itu, lempar. Jadi kita lempar dengan cara menolak. Itulah action daripada melempar jumroh itu. Nah kemudian nanti Pak Jun akan mengalami wukuf di Arafah. Nah itu. Jadi kata Nabi, al-haji wukufil Arafah. Haji itu, menghujah itu ditutupi dengan suatu kejadian, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Arafah itu untuk mengenal. Jadi Pak Jun berhenti untuk merenungkan siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, dari mana, dari mana, dari mana. Itu sebenarnya kajian orang waktu wukuf di Arafah. Tapi actionnya di masyarakat hari ini, wukuf itu adalah, nah cak kita sekarang ini Pak, ini kita berhenti tidur pagi, berhenti beraktivitas, berhenti berkumpul dengan keluarga. Itu wukuf namanya. Untuk apa? Untuk Arafah, untuk mengenal Allah, Rasul, diri kita. Dari mana, dari mana, dari mana. Jadi kita mengaji ini sebenarnya inilah prosesing wukufil Arafah. Kita ngaji seperti ini. Ini actionnya, arti itu pengamalan seperti ini. Nah, nanti ada pada tanggal 10 Zulhijjah kan penyembelihan tuh, onta, kerbau, sapi, kambing. Jangan tertipu dengan pelengoan, jangan terpedaya dengan pendengaran. Yang disembelih itu adalah diri kita Pak Jun. Misalnya Pak Jun ikut kurban. Nah, makanya zaman dulu Pak Jun, ini maaf ini difokus ke Pak Jun karena beliau mau haji. Zaman dulu Pak Jun tidak ada kurban unta, tidak ada kurban kerbau, kurban sapi. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi tidak ada. Lihatlah sejarah, tidak ada. Kurban itu selalu domba kambing. Jadi satu orang itu satu ekor. Kenapa? Karena yang dipotong itu, yang disembelih itu adalah diri kita. Makanya kata Rasulullah, sebenarnya wajib hukumnya kita melihat sembelihan itu. Nah, dari situlah kita menjadikan sembelihan sebagai barometer, ukuran kepribadian kita, Pak. Maka dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang, apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Jadi angin, air, tanah, api itu dialirkan dari diri kita ke tanah. Apa itu angin? Sifat pantang kelintasan. Tidak bisa nengok orang sukses, tidak bisa lihat orang kaya, tidak bisa melihat orang lebih, timbul keirian, kebencian gitu. Itu yang dibuang sewaktu disembelih tadi. Yang kedua, sifat air, pantang kerendahan. Apa itu? Nak tinggi itulah, nak gedang itulah, nak hebat itulah. Tidak ada rasa tawaduknya. Itu yang dibuang ke tanah. Suatu sifat rakus pantang kekurangan. Kayo sudah, duit sudah, tapi mami punya orang juga. Itu yang dibuang ke tanah. Yang keempat adalah sifat api, pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi kita ini punya rasa pantang tersinggung. Jadi itulah yang ditumpahkan
ke tanah tadi. Jadi perlu kita pahami penyembelihan itu sebenarnya harus kita tengok. Dari situlah gerak kambing, gerak domba itu menggambarkan gerakan hari ini. Kalau kambingnya masih mengelek, masih menyipak, kalau dombanya masih mengamuk-ngamuk, itu sekarang. Nah setelah dia mulai adem, ditarik dia enak. Bahkan ada Pak Jun nanti akan melihat domba itu digolekkan ya, tidak pakai tali. Ini berarti orangnya sudah pasrah, sudah ikhlas kepada Tuhan. Akan sampai seperti itu tingkatannya itu. Makanya kurban itu sebenarnya adalah untuk melihat kepribadian kita. Sudah sejauh mana. Makanya dalam kurban tadi ada istilah sholat sunnah kurban. Seandainya penilaian kita sudah bagus terhadap hewan tadi, kita sholat 2 rakaat, minta dibagusin lagi. Dan mohon dipertahankan ya Allah. Kepribadianku yang sudah bagus. Kalau masih mengamuk-ngamuk, mohon ya Allah diperbaiki. Ini masih kasar, masih mengamuk-ngamuk. Nah, itu. Tapi apa daya di akhir zaman orang lebih banyak memikirkan kemaslahatan umum. Kalau itu kan kepribadian untuk Pak Jun. Motong kibas atau kambing itu kepribadian dan memang urusan pribadi sebenarnya. Tapi karena kita sudah banyak orang, sudah berada di akhir zaman, terjadilah kemaslahatan umum. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang, akhirnya tadi 7 orang. Dijadikanlah onta, dijadikanlah kerbau, sapi, dan seterusnya. Nah, sejak saat itu Pak Jun tidak bisa lagi nengok perangai Pak Jun. Tidak percaya lagi Pak Pen imam nengok perangai kita zaman. Lah 7 orang. Tidak terpisah lagi. Tak jale ko, ikut namanya Pak ko sia ko. Yang paling lemak tu ada tu. Itu namanya itu tuh ang tuh kali kuat kan. Akan terjadi ricuh kan. Tapi tetaplah walaupun diganti dengan onta, kerbau, sapi, Allah dan Rasul ridho. Tidak ada masalah. Yang penting setelah pemotongan itu sudah disaksikan sholat 2 rakaat. Nah terakhir aku sampaikan budaya masyarakat kita ini aneh. Ini pengalaman aku kan waktu aku jadi panitia kurban. Karena namanya terletak di bawah. Kalau tidak diganti nama mukatnya ambil duit. Ambo tidak jadi itu kurban. Gampang pindahan katanya. Kalau itu sapinya ambo tidak, ambo harus itu. Tukar sapinya. Sudah itu ada yang mengatakan ambo harus dikasihkan untuk berdoa macam-macam. Intinya orang heboh di daging, heboh di tulang, heboh di darah. Ingat masalah kurban ini, setelah diserahkan uang itu tidak ada urusan lagi gitu. Nak dia nak kabau gadang, kabau ketek, nak apa, tidak ada lagi urusan gitu. Kenapa? Kata Allah melalui Rasul dan kitab Quran, sesungguhnya darah dan daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itulah keikhlasan kita waktu menyerahkan uang. Itu Pak. Jadi kuncinya itu Pak. Nah setelah kita serahkan uang kepada panitia, nak kerbau besar, kerbau kecil, terserah. Naknya bagi-baginya, buang-buang itu terserah. Iya. Mau ngomong itu sampai ada kulit mengulit pun dipersoalkan di masyarakat. Padahal tidak seperti itu juga. Jadi kita kembali kepada Allah. Darah dan daging semua itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi keikhlasan orang yang berkurban itulah yang dinilai. Nah masalah kulit, nak apa-apa terserahlah, atur-aturlah. Nak dijual, juallah, nak dicabut terserahlah gitulah. Pokoknya jangan sampai terbuang lah ya. Jadi itu saja dulu kaji kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah surat Ali Imran ayat 96-97. Inilah surat yang menceritakan tentang sejarah haji yang perlu dibuktikan oleh orang yang nak pergi haji. Benar tak negeri Bakkah itu, Baitullah itu dan Haram itu ada? Kalau di situ pasti, tapi tidak bisa kita buktikan. Kata Allah ada di bumi. Ada tak Mekah? Ada. Ada tak Masjidil Haram? Ada. Ada tak tanda Baitullah? Ada. Ada Maqam Ibrahim? Ada. Kemudian ada tak roh di situ berkumpul? Ada. Nah, yang paling penting adalah Ka'bah itu tanda Baitullah,
Di Baitullah itu ada Muhammad, Muhammad itu serta Allah. Bertemu dengan Ka'bah berarti kita sudah bertemu dengan Allah. Bersumpah aja dengan Allah, baswo sah itu. Itu saja kira-kira. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.